Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendra Wicaksono dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang koordinat, melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang koordinat geografis dan juga UTM, yaitu Universal Transfer Mercator. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pertama, apa itu koordinat? Koordinat adalah sistem penomoran atau nilai yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Nah, biasanya itu dipasangkan dengan angka X atau Y, atau bisa juga dengan lintang atau dengan bujur gitu. Itu lawannya ya, X lawannya Y, kalau lintang itu lawannya bujur gitu. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu geografis atau geodetik. Sistem koordinat ini berbasis lintang atau latitude dan bujur longitude. Nah, menggunakan satuannya ini pakai derajat ini ya, simbolnya derajat, terus ada menit dan juga detik. Contohnya ini lokasi Kota Bandung contohnya ini ada di 6 derajat 55 menit, lintang selatan dan 107 derajat 36 menit, bujur timur, lokasinya di Bandung. Nah, terus bentuknya ini melengkung mengikuti polanya bumi atau elipsoid ya, seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya. Langsung aja kita masuk buat penjelasan lebih lanjut ya. Saya butuh bahan ajar di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah bentuk bumi ya. Ini sudah saya potong untuk mengetahui titik tengahnya. Nah, pertama-tama ini titik tengah ya, titik pusatnya bumi, inti bumi, atau namanya titik nadir. Nah, untuk menentukan lintang dan bujur, nah ini yang merah, bisa dilihat ini yang merah, garis-garis merah ini adalah lintang. Lintang tuh ada dibagi dua, lintang utara dan lintang selatan. Berarti lintang dari garis nol ini yang nol ya, yang tengah, ini biasa disebut ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, ini atas, ke arah atas, itu berarti lintang utara, dan begitu juga sebaliknya, dari garis ini ke bawah, lintang selatan. Nah, lintang ini biasanya dibagi 10/10 derajat. Jadi dari 0 ke 10, ada garisnya, selanjutnya 20, 30, 40, 50, sampai dengan tegak lurus, berarti 90. Itu juga dengan yang ke bawah, sama ya. 0, 10, 20, 30, sampai di ujung bawah ini 90. Nah, itu adalah lintang. Gimana kalau busur? Busur itu adalah yang warna hijau ini. Nah, ini warna hijau. Ini adalah busur. Bentuknya seperti busur ya, busur panah. Nah, ini adalah busur. Nah, busur ini dibagi menjadi sekaligus menjadi zona waktu, bagian zona waktu di bumi gitu. Nah, jadi setiap ada 60 zona waktu, setiap bagiannya ini adalah 300, kan bumi kan 360 derajat ya lingkaran, dibagi dengan 60 bagian waktu, berarti satu bagian waktu ini panjang 6 derajat. Tuh. Nah, ini dari sini, dari yang pertama ini sampai sini ini 6 derajat, kemudian sampai sini 12, begitu juga seterusnya sampai muter bumi. Ini saya potong setengahnya aja ya untuk melihat garis titik nadirnya ini. Nah, ini juga ada namanya, ada bagiannya, ada busur timur dan busur barat.
Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat aja di map di Google Earth. Nah, ini bentuk buminya ya. Nah, ini adalah garis ekuator tadi, garis khatulistiwa, garis nolnya bumi lah ya. Nah, ini kan karena nol, ini nol. Nah, berarti ya kalau yang ke atas, ini dari ekuator ini ke atas, berarti adalah lintang utara. Kalau yang ke bawah adalah lintang selatan gitu. Ini bisa dilihat ada N itu north, terus di bawah ini S itu south. Lalu untuk yang busur tuh ini yang kecil ini yang garis putih-putih. Ya, ini juga yang kuning juga busur. Ini adalah titik nolnya busur. Kan tadi ada 60 bagian ya busur tuh. Jadi ini adalah titik nol lah, titik satu. Perhitungan satu mulai dari sini satu gini. Ini adalah 10 derajat ya. Nah, ini busur ini itu dibagi menjadi dua juga. Ada busur utara, busur timur dan busur barat. Berarti ini east, W itu west gitu. Timur dan barat. Nah, ini bagi dua. Jadi nah, untuk ini garisnya ya, tangga dia garis busur. Ini buat yang daerah kanan ini adalah busur timur dan di sini busur barat. Bisa dilihat ya ada angka-angkanya juga di sini ada 10, 30 sampai meter. Ini. Lalu misalnya kita coba gimana sih cara ngitungnya? Nah, kita coba di Indonesia ini. Ya. Nah, batas Indonesia itu adalah 6 LU. 6 LU itu lintang utara ya. Ini ekuator. Berarti 6 itu di sekitar sini. 6. Ini kan 5 ya. Ini garis 5, berarti 6 itu ada di atasnya sini sedikit. Nah, ini tadi ini garis 5, berarti ada di atas. Oh, nah. Nah, ini ada di atasnya sedikit. Ya, 6. Ibarat kan ini 6 ya. 5 kan ini garis seperti ini 5. Batas Indonesia itu ada di 6. Lalu untuk batas bawahnya 11 LS, lintang selatan. Bisa kita lihat ini 5, ini 15, berarti di sini 10. Berarti kalau gitu kita tarik garis di bawahnya ini kurang lebih 1 tambah 1 ya, karena kan 11. Kalau pas di garis itu 10. Ya, ada seperti ini. Lalu untuk batas kiri kanannya itu ada 95 BT bujur timur ini. Ya, ini ada 95 garis ini berarti tepat di sini. Nah, lalu batas kanannya adalah 141 BT. Di sini ada 145, berarti ini 140. Kita lebihkan dikit. Nah, ini adalah batas Indonesia. Ini tadi 6 LU. Di sini 11 LS. Ini 95 BT. Lalu di sini 141 BT. Nah, tandanya sekarang kenapa ini LU, ini LS, dan kenapa ini BT, tapi di sini tetap BT. Nah, itu adalah tergantung dengan posisi yang tadi di awal. Tadi kan kita udah lihat ya, bumi ini ekuator, garis khatulistiwa atau garis nolnya. Kalau ke atas itu adalah bagian utara, berarti lintang utara. Nah, ini batasnya di lintang utara. Kalau ke bawah, ini adalah lintang selatan. Tuh. Jadi